Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini kami akan membahas tentang pembelajaran dengan pendekatan saintifik untuk pendidikan anak usia dini. Apakah yang dimaksud dengan pendekatan saintifik itu? Jadi pendekatan saintifik adalah salah satu pendekatan dalam membangun cara berpikir agar anak memiliki kemampuan berpikir yang diperoleh melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan hasil pemikirannya. Mengapa pendekatan saintifik itu penting? Karena pendekatan saintifik itu akan mempermudah transfer keterampilan saintifik yang anak-anak miliki menjadi area akademik yang dapat mendukung prestasi akademiknya. Berpikir saintifik adalah kemampuan berpikir dalam memahami masalah, menganalisa, mencari pemecahannya, dan menghasilkan sesuatu yang inovatif dan kreatif. Yang selanjutnya, apa manfaat pendekatan saintifik? Jadi manfaatnya yang pertama adalah lebih mudah diterima oleh anak, kemudian lebih bermakna bagi anak, yang ketiga lebih utuh diterima oleh anak, yang keempat, lebih melekat menjadi perilaku anak. Kemudian dapat mengurangi verbalisme atau menghindari guru untuk banyak menjelaskan secara lisan. Kemudian yang keenam adalah lebih mudah diterapkan oleh anak. Dan yang ketujuh, anak lebih menghargai kemampuan yang diperolehnya. Yang delapan, anak lebih percaya diri. Yang kesembilan, anak lebih bangga terhadap kemampuan yang diperolehnya, dan yang terakhir adalah kemampuan yang diperoleh lebih permanen. Kemudian bagaimana proses pendekatan saintifik? Jadi proses pendekatan saintifik merupakan rangkaian mencari tahu dengan cara menjelajah yang melalui tahapan mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi atau data, kemudian menalar dan mengkomunikasikan. Yang pertama adalah proses mengamati atau observing, yaitu merupakan kegiatan menggunakan semua indera, indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap untuk mengenali suatu benda yang diamatinya. Jadi proses mengamati ini penting untuk membangun pengetahuan awal anak tentang suatu benda atau kejadian. Nah, proses mengamati juga dapat untuk membangun minat anak mengetahui lebih banyak tentang sesuatu yang akan diamatinya. Kemudian yang kedua adalah menanya atau questioning, yaitu proses mencari tahu atau mengkonfirmasi atau mencocokkan dari pengetahuan yang sudah dimiliki anak dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya. Nah, pada dasarnya anak itu senang bertanya ya Bunda ya. Saat anak tidak punya gagasan untuk bertanya, guru boleh memancingnya. Contohnya, waktu kita petik buah tadi, bunganya masih segar. Kenapa ya sekarang menjadi layu? Jadi kita bisa memancing dengan beberapa pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengumpulkan atau collecting, yaitu mengumpulkan data suatu proses yang sangat diminati anak. Dalam proses ini anak melakukan coba gagal coba lagi atau trial and error. Jadi anak itu senang mengulang-ulang kegiatan yang sama tetapi dengan cara bermain yang berbeda. Mengumpulkan data juga dapat dilakukan berulang-ulang di pijakan awal sebelum bermain atau pada saat pembukaan ya, setiap hari dengan cara yang berbeda. Selanjutnya adalah menalar atau mengasosiasi. Proses menalar untuk anak usia dini adalah menghubungkan atau mencocokkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengalaman baru yang didapatkannya. Proses asosiasi ini dapat terlihat saat anak mampu untuk yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan persamaan. Contohnya adalah telinga kelinci panjang seperti telinga kambing. Ataupun anak dapat menyebutkan perbedaan. Contohnya telinga kelinci ujungnya ke atas, kalau telinga kambing ujungnya ke bawah.
seperti itu ya. Atau anak dapat mengelompokkan. Contohnya adalah kelinci itu kakinya 4 seperti kambing dan kucing, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah mengkomunikasikan atau communicating, yaitu proses penguatan pengetahuan atau keterampilan yang didapatkan anak. Mengkomunikasikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya bahasa lisan, gerakan, dan hasil karya. Jadi dukungan guru saat anak mengkomunikasikan karyanya adalah merupakan perhatian yang tulus. Ketika anak menyampaikan, "Guru, lihat, aku sudah bisa menggambar ikan." Kemudian gurunya dapat memberikan tanggapan, "Oh iya, coba kamu bisa ceritakan kepada ibu guru, ini gambar ikan apa ya?" Jadi seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dukungan yang diberikan oleh guru pada setiap tahapan pendekatan saintifik. Jadi ini contohnya dari 5 tahapan tadi ya. Oke, tahapan yang pertama adalah untuk mengamati. Jadi contoh penerapannya, contohnya adalah anak-anak mengamati pohon pisang. Kemudian dukungan dari guru itu adalah contoh yang pertama, memberi waktu yang cukup untuk mengamati, yaitu pengamatan pada tahap ini ditujukan untuk mengetahui minat anak tentang pengalaman belajar yang menarik baginya. Kemudian mendorong anak menggunakan seluruh indera, mendorong anak untuk mengamati dari berbagai sudut atau arah dan bagian-bagian pohon pisang. Kemudian menyediakan alat dan bahan yang menunjang pengamatan. Contohnya adalah kaca pembesar, sarung tangan, sekop, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu menanya. Contoh penerapannya adalah guru memberikan waktu yang cukup agar anak-anak bertanya. Kemudian dukungan dari guru memberi pertanyaan pancingan. Misalnya, apa yang ingin kalian ketahui dari pohon pisang ini? Kemudian mencermati ungkapan menanya anak baik melalui kata-kata, ekspresi wajah, atau gerakan tubuh. Kemudian guru menjawab pertanyaan anak dengan kalimat atau jawaban yang sederhana sesuai dengan pemahaman anak. Dari kegiatan menanya, guru mendata pengalaman belajar yang akan dilalui anak saat mengumpulkan informasi nanti. Contohnya seperti, kita akan mencari tahu tentang batang pisang, daun pisang, akar pohon pisang. Kita juga akan belajar tentang manfaat buah pisang, daun pisang, dan batang pisang. Kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu mengumpulkan atau collecting. Contoh penerapannya, anak-anak berupaya mengumpulkan data tentang pisang. Oke, untuk dukungan gurunya adalah memberi waktu yang cukup untuk mengeksplorasi pohon pisang melalui pengamatan mendalam. Yaitu pengamatan ini ditujukan agar anak mendapatkan pengalaman belajar lebih dalam dan mendapatkan informasi lebih rinci. Kemudian guru memfasilitasi eksplorasi dan pengamatan anak. Seperti ketika anak bertanya, guru menjawab. Ketika anak membutuhkan sesuatu untuk melanjutkan eksplorasi, guru menyediakannya. Kemudian mendorong anak untuk mencatat yang didapatnya dengan menggunakan coretan, gambar, simbol, atau bentuk lainnya yang dikuasain anak. Dan selanjutnya pastikan bahwa anak sudah mendapatkan pengalaman belajar melalui berbagai inderanya. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu menalar. Contoh penerapannya adalah anak-anak membandingkan, mengelompokkan, dan melakukan pengukuran. Dukungan yang diberikan oleh guru adalah memperjelas atau mematangkan pengetahuan yang diperoleh anak sesuai dengan standar pengetahuan yang seharusnya dengan berbagai cara. Contohnya, dengan membandingkan. Misalnya, coba perhatikan kembali apakah sama pelepah daun pisang, tunas dengan pelepah pisang yang muda dan yang tua. Kemudian dengan mengelompokkan, misalnya, mari kita pilah apakah semua pisangnya sudah matang. Kemudian dengan menganalisa,
Misalnya, bagaimana kita tahu kalau buah pisang itu sudah matang? Selanjutnya dengan melakukan pengukuran. Misalnya, kira-kira berapa jengkal panjang batang daun pisang itu? Siapa yang akan mengukurnya? Dan kemudian dapat juga kita berikan penguatan atas pengetahuan baru yang didapatkan anak agar menjadi bagian pengetahuan yang masuk ke dalam ingatan anak. Oke, tahapan selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Contoh penerapannya adalah anak-anak mengkomunikasikan apa yang telah mereka ketahui terkait dengan pohon pisang. Dukungan yang diberikan oleh guru yaitu memberi anak kesempatan mengkomunikasikan pengetahuan baru melalui beragam cara. Misalnya memberi anak kesempatan untuk menemukan ide kreatif untuk mengembangkan atau memperluas gagasannya lebih lanjut atas pengetahuan baru yang telah diperolehnya dan dikomunikasikannya. Contohnya, anak menunjukkan hasil gambarnya. Guru berkata, "Jika kamu diberi waktu lagi, apa yang akan kamu tambahkan pada gambar pohon pisang ini?" Kemudian contoh lainnya adalah anak menunjukkan kebun pisang yang dibuatnya dari balok-balok. Guru menemukan bahwa belum ada gubuk tempat tukang kebun beristirahat. Komen dan subscribe. Teman-teman, di video kali ini aku akan memberikan eksperimen sederhana dari bahan dan alat yang sangat sederhana. Bagaimana sih caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Untuk alat dan bahannya, aku pakai 2 gelas air bening mentah aja, kemudian tusuk gigi, sabun bubuk yang biasa buat nyuci, kemudian yang terakhir bedak. Bedaknya terserah mereknya apa aja. Kita ambil bedak, kemudian tuang ke dalam 2 gelas yang berisi air bening satu persatu, secukupnya saja. Kemudian kita lakukan eksperimen yang pertama, yaitu tusuk gigi yang dilumuri dengan sabun. Cukup bagian ujungnya saja ya. Kita lakukan eksperimen yang pertama, celupkan ke dalam gelas. Nah, lihat apa yang terjadi. Dia bereaksi, yaitu melebur, dia menjauh karena adanya sifat dari sabun tersebut. Kita coba yang tanpa sabun. Kita langsung celupkan. Ya, ternyata dia tidak bereaksi ya teman-teman. Bisa kita lihat tidak bereaksi karena tidak adanya zat dari sabun. Mungkin itu ya teman-teman eksperimen kali ini dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.